Oke, sebentar teman-teman. YouTube oke. Sekali lagi teman-teman sekalian, saya menyapa semua teman-teman semuanya. Selamat pagi kalau di tempat saya ya. Ini masih malam di tempatnya teman-teman. Di tempat saya sudah dini hari. Ya, sorry teman-teman tadi ada gangguan teknis ya. Jadi saya tidak melanjutkan. Jadi saya untuk membuat live baru aja ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi yang tadi sudah saya cut. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Angel ya. Memberkati. Shalom semua, shalom Kak Ika, Kak Linda, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman ya. Bang Mikael, semua terima kasih banyak yang sudah mampir. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kenapa tadi agak malam? Karena memang saya ada kegiatan ya teman-teman malam hari ini. Ada pelayanan, jadi saya nggak bisa untuk cepat karena saya harus menyelesaikan pelayanan dulu. Terus kemudian saya istirahat tadilah kebablasan. Iya, pagi. Ya, baik teman-teman sekalian. Ya, teman-teman nanti yang mau bertanya tentang iman Kristen masih saya persilakan ya. Teman-teman pun yang mau bertanya, yang menyampaikan sesuatu terkait pertanyaan atau pernyataan, saya persilahkan kepada teman-teman sekalian. Ya, seperti biasa teman-teman, kan saya tadi itu rencana mau tidur ya, istirahat gitu ya. Nah, jadi kayaknya live nggak ya gitu. Jadi biasanya untuk memicu saya mau live itu saya scrolling ya, TikTok seperti itu. Ya, sampai dengan hari ini masih banyak teman-teman ya, room-room yang membahas Alkitab, menyalahpahami iman Kristen, melemparkan tuduhan seperti itu. Masih banyak ya, teman-teman. Banyak sekali. Bahkan apa yang mereka sampaikan tuh sampai apa yang nggak pernah dipikirkan sama orang Kristen. Jadi saking mereka itu ingin mungkin mencari sesuatu ya, memperbandingkan ataupun dalam rangka apapun itu, sehingga mengambil kesimpulan-kesimpulan yang sebenarnya kita nggak pernah pikirkan. Yang dalam keadaan kita dungu sekalipun itu nggak pernah tersemat dalam pikiran kita. Tapi entah mengapa hal itu bisa mereka pikirkan seperti itu ya. Nah makanya teman-teman sekalian, saya membuka ruangan seperti ini supaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mungkin masih belajar atau kemudian mau memperdalam tentang keimanan mereka terhadap Alkitab, itu boleh masuk ke sini dan teman-teman boleh bertanya ya. Teman-teman boleh menyampaikan pertanyaan itu di ruangan ini. Nah, bagi teman-teman juga lintas iman yang juga mau bertanya tentang Alkitab, ya tanyanya ke kami sebenarnya. Ya, karena kami yang mengimani itu. Kami bukan hanya beriman, kami pegang barang itu. Kamu mau tanya Taurat, kami punya Taurat. Kamu mau tanya Injil, ya kita pegang Injil juga. Mau tanya Mazmur, kita pegang. Kitab nabi-nabi, ya kita pegang, gitu. Jadi, kalau tanya tentang keimanan, tanya tentang Kristen, tentu saja bro atau sister semua tanyanya kepada kami. Ya, seperti itu. Yang berkaitan dengan Alkitab ya. Kalau mau tanya kitab suci mereka, silakan ke mereka. Alkitab itu bagian kami. Saya nggak pernah buka room kemudian untuk membahas kitab suci orang lain. Dari temanya saja ya, dari apa namanya teman-teman, dari apa ya, topik yang diberikan saja itu sudah membahas tentang agama orang lain secara fleksibel ya, secara terang-terangan. Nah, jadi tapi ada masalah nggak itu? Kalau bagi mereka nggak ada masalah, kalau bagi kita masalah sekali nanti, ya. Nah, makanya selalu selalu saya katakan bahwa mau berbicara tentang kebebasan beragama masih masih belum, teman-teman. Ya, mengutarakan pendapatmu tentang diskusi lintas iman masih belum, ya. Itu hanya berlaku bagi mereka, tidak bagi kita. Makanya teman-teman hati-hati kalau berbicara, ya, hati-hati sekali. Nah, tapi kalau mereka kok kenapa boleh bebas, Bang? Ya itulah, kita nggak tahu kenapa itu. Karena kita sudah tahu lapangan kita seperti ini, kita jangan konyol. Ya, karena kita sudah tahu bahwa lapangan kita adalah orang-orang yang seperti itu, ya jangan konyol, teman-teman. Ya, jangan konyol. Kita tetap perlu berhikmat. Ya, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kita, misalnya seperti itu. Nah, jadi saya belum pernah menemukan satu room pun, ya, satu room yang mungkin dibilang silakan ask me about my holy book misalnya. Saya pengen tuh masuk, ya, serius saya pengen masuk tuh. Nah, kita duduk berjam-jam di sini, teman-teman, ya. Kita duduk berjam-jam sini. Saya, Pastor Cipto dan teman-teman lain, modal kami hanya ini. Kamu tanya, karena semua jawabannya di sini. Kita tidak membutuhkan yang lain itu.
dalam konteks menjawab keimanan Kristen, ya. Nah, tapi saya tidak menemukan tuh ada room yang misalnya, kami mau tanya ini, itu di kitab ini, tafsirnya ada 10, ini nanti lihat di ini, lihat di itu, nggak ada. Saya kemarin mampir di roomnya si siapa itu? Si siapa ya namanya? Saya lupa namanya, Amanda ya, Amanda siapa gitu, ya. Dia kan dulu seorang, orang percaya teman-teman, ya. Dulu tuh dia, orang percaya, terus kemudian dia mualaf, ya. Dia mualaf, dia meninggalkan Tuhan lah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian entah kenapa, apa yang terjadi saya nggak tahu bagaimana keluarganya, dia kembali kepada Tuhan Yesus. Ya itu luar biasa banget. Waktu itu dia masih live teman-teman, dia pakai live itu sering pakai jilbab. Saya bilang, "Ini kayaknya nggak cocok nih jadi orang nggak cocok jadi orang Islam kayaknya," gitu ya. Dalam hati saya, tapi saya nggak pernah masuk. Nah, ujug-ujug dia ada di room-nya Bang Ion, katanya sudah terima Tuhan Yesus kembali. Wah, luar biasa. Baru kemarin saya masuk di room-nya dia, ya, saya masuk di room-nya dia. Nah, makanya, eee, saya ditanya oleh orang di situ, ya, terkait bahwa Alkitab kalau diterjemahkan sebagaimana sebenarnya nggak akan ada masalah karena sumber masalahnya adalah Alkitab. Saya bilang itu kesimpulan yang keliru. Dan teman-teman lihat kemarin betapa kalau saya malu sekali, tapi dia nggak tahu malu. Kalau saya malu. Saya katakan justru kalau kembali kepada terjemahan, hancur-hancuran nanti kamu, Pak. Saya bilang begitu. Ya, loh, dari mana hancur-hancurannya? Sekarang saya tanya sama kamu. Ya, saya tanya sama kamu, bahwa kamu bilang pendamai atau kemudian supaya tidak terjadi konflik, kita kembali kepada terjemahan masing-masing. Begitu? Iya, harus kepada terjemahannya. Apa yang terjemahkan itulah yang sesuai tertulis. Saya tanya sama kamu, ya, kalau kamu prinsipmu seperti itu, hancur nanti kamu. Saya katakan, oh enggak mungkin bla bla bla. Oke, saya tanya, menurut kamu siapa nama istri Adam? Itu satu kali tarikan napas. Ngomong langsung satu kali tarikan napas, teman-teman. Siapa nama istri Adam? Semua langsung ngomong. Teman saya juga yang ngajar di santren, anak-anaknya itu saya tanya, "Siapa nama istri Adam?" Semua satu napas bilang Hawa. Gundul kamu. Kamu tahu dari mana? Tahu dari mana? Saya ditantang untuk buka bahasa aslinya, ya. Saya ditantang untuk buka bahasa aslinya, saya buka itu. Dia lari, "Oh, itu kan kitab Yahudi. Kalian kan begini begini begini." Saya bisa membuktikan, itu sudah saya sampaikan, ini bahasa aslinya Hawa. Kalau Bapak tahu Hawa dari mana, Gundul? Tahu dari mana? Teman-teman paham maksud saya ya? Bahwa kalau dia katakan kembali kepada terjemahannya, sebla bla bla bla, terus kamu dapat nama Hawa itu dari mana? Hah? Dari mana kamu tuh dapat nama Hawa? Maling, mencuri kamu. Diam saya gitu kan teman-teman. Jadi jangan bilang kita pendamainya adalah Alkitab yang kemudian menjadi kontroversi. Enggak. Sekarang kamu tahu nama Hawa itu dari mana? Coba saya tanya itu, ya. Kami kan percaya bla bla bla. Lu enggak, kamu kan bilang permasalahkan Alkitab dan kitab sucimu. Di kitab suci kami jelas Hawa. Mana itu bla bla bla? Saya tunjukin. Ini bahasa bahasa Ibraninya Hawa, ya. Nah, sekarang kamu tahu dari mana? Maling. Saya bilang maling, dia diem, ya. Nah, jadi pendamainya itu bukan kita kembali kepada terjemahan yang sebenarnya, belum, bukan itu pendamainya, ya. Dalam kitab sucimu kamu punya pengertian yang lain, silakan. Jangan kamu kutik-kutik punya kita, ya. Jangan kamu mempersoalkan punya kita seperti ada banyak orang-orang yang nggak ngerti apa-apa bahasa Alkitab. Ya, coba kamu bahas kitab sucimu, banyak nggak itu yang nonton? Saya mau tanya tuh. Mending mereka nonton Ustadz Abdul Somad kan? Karena memang harus bahas Alkitab, kalau nggak bahas Alkitab nggak laku. Kalau bahas kitab sucimu sendiri, ya mereka mending nonton Ustadz-Ustadz yang lain. Karena kamu kemampuanmu hanya di situ, menyalahpahami iman Kristen, ya. Kamu kemampuan mereka hanya di situ. Nah, jadi bisa nggak kamu bahas, ya kamu tausiah baik-baik, kamu khotbah baik-baik, gitu ya. Kamu membahas keyakinanmu baik-baik, bahas aja. Kenapa harus bahas Alkitab? Ya, ya memang nggak laku kalau kamu bahas kitab sucimu sendiri mungkin nggak laku. Orang lebih nonton suka ustadz yang bagus dong, ustadz yang besar daripada nontonin kamu. Maka pasaranmu ya itu, ya harus bahas Alkitab, ya pasarannya begitu. Nah, jadi teman-teman yang saya sampaikan adalah bahwa kalau mau tanya Alkitab ya tentu kepada kami, ya tanya kepada kami itu baru betul.
Karena kami itu bukan orang yang hanya beriman buta. Beriman tapi gundul. Mana kitabnya? Anda bisa dijawab itu. Nggak bisa. Ya? Nah, tidak bisa. Jadi kami bukan umat yang berhalusinasi karena kamu menghisap sesuatu sehingga kamu mengatakan kamu percaya semuanya, tapi ditanya buktinya kamu nganga. Aduh, itu repot itu. Ya, repot. Nah, makanya kalau kamu tanya makanya orang-orang Kristen harus pede bahwa saya menyatakan bahwa Alkitab kita ini menyatakan bahwa iman Kristen itu bukan iman yang baru, sudah sejak sepuh. Maka ada perjanjian yang lama yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel dan perjanjian baru kepada kita hari ini. Artinya kaitannya sangat erat sekali. Ya, kaitannya sangat erat sekali teman-teman sekalian. Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian, kita kalau mau ditanya tentang Taurat, kita bisa menjelaskan. Mau ditanya tentang Injil, ya kita bisa menjelaskan. Kita bukan hanya beriman, kita pegang barang itu. Ya. Sementara kalau teman-teman sebelah kalau kita tanya, apa itu Injil? Kitab yang diturunkan, gundulmu. Apa itu Taurat? Kitab yang diturunkan, gundul lagi. Apa itu Mazmur? Apa itu Zabur? Kitab yang diturunkan. Gundul kan? Gundul. Karena memang nggak tahu artinya. Bagi mereka, pemahaman yang mereka ketahui adalah itu buku gedebuk dari langit, turun dari langit kitab itu. Ya. Hanya itu pengertiannya. Saya katakan kalau kamu tanya Injil, arti Injil tidak pernah merujuk selalu kepada kitab terlebih dahulu. Nggak pernah. Kamu tanya anak sekolah minggu deh. Ya, anak sekolah minggu, kalau ditanya Injil apa, itu kabar baik. Ya, nggak pernah langsung bilang Injil itu Alkitab. Waduh, repot kamu itu. Injil itu merujuk kepada kabar baik. Ya, kabar baik. Itu artinya. Kabar baik itu tentang siapa? Itu pribadi, baca Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Jadi Injil itu pribadi Yesus. Ya. Pribadi Yesus, dia datang ke dunia, dia mengajar, dia kemudian membuat mujizat, ya. Dia menyembuhkan orang mati, membangkitkan orang mati, itu semua dicatat, catatannya disebut kitab Injil, kitab yang menceritakan tentang Yesus juru selamat. Itu kitab yang diturunkan. Oke, kalau pengertian mau begitu ya mana? Sekarang barang itu mana? Ya, barang itu mana sekarang? Pakai ini. Barang itu mana? Sudah dipalsukan. Gundulmu lagi. Ya. Susah kita mau berargumentasi teman-teman dengan orang-orang yang berhalusinasi untuk satu hal. Ya. Susah. Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian, iman Kristen itu nggak perlu mengklaim ini kitab sempurna. Nggak usah diklaim, yang sempurna itu hanya Tuhan. Hanya Allah yang sempurna. Ini kitabku sempurna, sempurna, sempurna. Gundulmu sempurna. Nggak usah mengklaim begitu. Cukup diuji saja. Ya, nggak usah diklaim-klaim. Ya, justru yang mengklaim bahwa dia sempurna tapi nyatanya tidak, bagaimana itu? Bagaimana? Makanya saya bilang sama teman-teman sekalian bahwa orang percaya, anak-anak Tuhan itu harus pede menjelaskan Alkitab. Ya, harus pede. Kita pegang bukan hanya beriman, kita pegang. Sementara akhirnya minta ampun. Kami beriman kepada kitab-kitab diturunkan, mana barangnya? Ya, mana barangnya? Tanya aja. Ya, tanya aja mana barangnya. Nggak usah ngobrol banyak-banyak. Kamu beriman itu sama Taurat yang mana? Injil yang mana? Tinggal tunjukkan barangnya aja, bro. Ini kalau kita masuk, kalau kamu sering kali menyalahpahami iman Kristen, kamu desak selalu kita yang mengatakan Alkitab sudah dipalsukan, bla 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 bla. Come on. Logikanya adalah kamu percaya Taurat itu adalah dari Tuhanmu kan? Firman Tuhan bukan itu, firman Tuhan. Kamu percaya bahwa Taurat itu firman Tuhan kan? Firman Tuhan. Ya, yang diturunkan firman Tuhan. Kamu percaya bahwa Mazmur atau Zabur itu firman Tuhan kan? Percaya? Percaya. Jadi kemana 3 kitab itu?
Kamu katakan sudah dipalsukan dengan tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia gundulmu. Sekarang Injil dari Tuhan sudah dipalsukan. Taurat dari Tuhan sudah dipalsukan. Zabur dari Tuhan mungkin sudah dipalsukan. 3 kali Tuhanmu gagal masih kamu mau percaya. Begitu konsep berpikirnya. Apa begitu? Jadi kamu nggak punya barang itu, ya? Kamu nggak punya barang itu, tetapi kamu beriman. Sementara orang yang beriman dan pegang kamu tuduh dia palsu barangnya. Itu gimana cara pikir? Aneh banget, serius. Aneh banget. Makanya saya katakan anak-anak Tuhan itu harus pede. Ya, harus pede karena kamu bukan hanya beriman tapi kamu pegang barang itu. Ya, kamu pegang barang itu. Kita minta 1 lembar Injil yang kamu imani. Kita minta 1 lembar Taurat yang kamu imani itu mana? 1 lembar saja. Gak usah jauh-jauh. Kita minta itu. Ya. Nah, kalau enggak, jangan menuduhkan itu palsu kepada kami yang mempertahankan itu. Jangan menuduh. Kalau kamu menuduh ya kamu kena dari saya. Kamu katakan itu semua firman dari Tuhan, betul. Tapi berarti udah 3 kali itu gagal dijaga. Bagaimana mungkin yang kemudian tidak berpotensi untuk gagal lagi? Paham ya? Nah, teman-teman sekalian. Jadi, tidak ada istilahnya, ini kitab dulu, turunkan, tapi sudah dipalsukan. Tidak ada dalam Iman Kristen. Makanya kitab itu disebut perjanjian lama. Ya, perjanjian lama. Kenapa? Itu adalah janji Allah pada masa yang lama. Sampai hari ini kita pegang. Ya, sampai hari ini kita pegang. Taurat juga orang Yahudi pegang hal yang sama. Mereka meyakini hal yang sama. Masalah tafsir itu lain, tapi kalau kamu katakan kamu mengambil kitab orang Yahudi, kan kamu juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada orang Yahudi kan? Kenapa kamu tidak masukkan itu dalam kitabmu? Ya, masukkan aja kalau cocok. kalau cocok masuk aja. Ya, jadi jangan kayak, waduh, kalian mengambil kitab orang Yahudi. Ambil aja, orang Yahudi nggak marah kok. Ambil aja. Coba kamu cocokkan dengan ajaranmu, cocok nggak? Ya, cocok nggak? Iya. Nah, saya undang kamu Adi Wibowo. Kalau kamu punya ilmu silakan naik. Saya minta 1 lembar aja Taurat yang kamu pegang itu, Adi Wibowo. Ya. Nah, jadi jangan menuduhkan kepada orang Kristen, waduh, kalian itu bla 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 sudah kitabnya dipalsukan. Ya, itu tuduhan klaim. Semata-mata adalah bentuk daripada keputusasaan kalian. Ya, khususnya yang sering kali menuduhkan kepada kami, ya, bahwa ya Alkitab sudah dipalsukan. Ya, itu tuduhan. Ya, itu tuduhan. Sehingga ketika kita minta pembuktian itu ya nggak bisa, sudah dipalsukan. Siapa yang memalsukan? Di mana? Tahun berapa? Kapan? Kapan itu? Ya. Nah, jadi saya katakan bahwa jangan sembarangan bicara. Ya, jangan sembarangan ngomong. Tinggal kamu buktikan saja. Berdasarkan apa kamu meyakini bahwa misalnya Alkitab sudah dipalsukan? Berdasarkan kitab sucimu. Ini gimana cara berpikirnya? Ya, itu udah dipalsukan bang. Menurut siapa? Menurut kitab suci kamu. Kitab sucimu kapan? Ya, kitab sucimu itu kapan? Nongolnya itu kapan? Bagaimana mungkin mengkoreksi yang sudah sepuh dan orangnya masih hidup sampai dengan hari ini, keturunannya masih hidup sampai dengan hari ini, orang Israel. Ya. Nih, saya uji logikamu Rizky. Kamu bilang berdasarkan kontradiksi. Kontradiksi di mana? Saya bilang, kalau kamu para polemikus, kamu katakan kami mengambil ya kitab orang Yahudi. Ya. Nah, sekarang coba kamu cocokkan. Itu kan keturunan orang Yahudi kan? Taurat kan? Orang Yahudi punya kan? Nah, sekarang kalau kamu ambil Taurat itu sendiri, mereka tidak akan marah. Tapi masalahnya cocok enggak dengan kitab sucimu? Cocok nggak itu? Sama nggak kamu mengatakan bahwa di dalam kitab sucimu ya, dengan segala hormat, kamu mengatakan Abraham adalah Ibrahim. Iya bang, betul. Coba kamu bilang Ibrahim pernah dibakar nggak? Kamu tanya sama orang Yahudi. Kamu yang dibakar nanti. Itu mereka sangat respect dan sangat menghormati Abraham. Tapi kalau kamu di dalam ceritamu kamu katakan Abraham pernah dibakar, ya, pernah dibakar. Dan yang membantu supaya api itu besar adalah cicak dan tokek. Really?
Abraham dibakar. Cicak dan tokek berusaha untuk membuat api itu lebih besar. Come on. Hewan-hewan lain berusaha untuk memadamkan api. Hewan-hewan lain berusaha memadamkan api. Jadi yang membantu dia bukan hanya Tuhan, tapi hewan. Come on. Pernah baca hadisnya nggak? Yang saya mau katakan adalah kalau kamu mengatakan itu sama, terima kasih Kak Linio. Kamu mau katakan itu sama, coba kamu ngomong itu ke orang Yahudi. Kamu datang ke tembok ratapan terus kamu bilang, Abraham pernah dibakar. Kamu yang dibakar nanti. Jangan keluar-keluar di live terus kamu mau saya di mana? Di dalam hati. Hah? Dibantunya kayak gimana Kak? Kamu baca aja. Saya hanya mau membahas sedikit. Ya, jadi kalau kamu bilang kami orang Kristen mengambil kitab Yahudi, coba kamu ambil. Pakai aja nggak apa-apa. Orang Yahudi nggak marah kok. Masalahnya cocok nggak dengan kitab sucimu? Ya, masalahnya cocok atau enggak? Ada nggak nubuatan yang cocok? Ada nggak? Ada nggak yang cocok nubuatan di dalam Alkitab, kitabnya orang Yahudi yang cocok dengan keyakinan? Ada nggak? Silahkan saja itu. Ya, silahkan saja. Silahkan diskusi dengan Habib Jam. Kalau saya punya akses, saya senang sekali. Kalau kamu yang bisa menghubungkan saya kepada beliau, saya sangat siap kapanpun ngobrol dengan beliau. Ya, ya karena selalu disampaikannya, dipaparkannya dengan zionat. Bang adikku, thank you teman-teman yang di YouTube. Ya, tapi kalau kamu meyakini seperti itu, kita menghormati Abraham pernah dibakar. Itu terserahmu itu. Ya. Nah, tapi kalau kamu kemudian mengatakan bahwa Alkitab, Taurat sudah dipalsukan, nah itu dia. Ya, itu dia. Terkonfirmasi nggak itu? Dan dalam kitab sucimu meyakini bahwa ada orang Yahudi yang kemudian ya dipanjang pembahasan kita kawan-kawan ya. Panjang pembahasan kita semuanya. Seperti itu. Caper. Aduh, brother. Memangnya kamu. Iya, jadi kita memang apalagi orang Kristen ya. Memang menjadi pusat perhatian. Ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu itu. Hanya saja orang-orang percaya, ya, orang-orang percaya harus mengerti bahwa ketika menjawab Alkitab, persoalan Alkitab, kita harus mengerti, kita harus belajar karena semuanya ada di dalam Alkitab. Ya, kita semua bicara itu sangat-sangat akurat, bukan seperti kata Bang Fransini ya. Ini pasti karena memang nggak pernah belajar, tidak pernah mengemban bangku pendidikan, belajar logika yang nggak pernah. Paling kerjaannya cuma main di warnet. Ya. Nah, jadi kalau orang Kristen, orang-orang percaya harus memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita, yang dimana teman-teman sendiri sudah pernah belajar itu. Ya, sudah pernah belajar itu. Jadi teman-teman sekalian, ya, baca Alkitab sungguh-sungguh. Baca Alkitab sungguh-sungguh. Jadi kita bukan seperti orang yang beriman tapi tidak pegang barangnya. Jangan beriman buta. Tidak ada keuntungan bagi teman-teman sekalian untuk beriman buta. Ya, jangan beriman buta. Tetapi kita semua percaya dan yakin teguh kepada firman Tuhan yang boleh kita pegang sampai dengan hari ini, menjelaskan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu, ya, Tuhan yang Maha Kuasa itu mengasihi kita. Ya, mengasihi kita semua. Seperti itu. Ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi tadi rekan-rekan yang mungkin ya mau diskusi khususnya tentang itu atau bertanya tentang iman Kristen, atau mungkin gini, saya nggak mau bertanya Bang, saya mau ditanya, itu juga boleh. Ya, itu juga boleh ya teman-teman. Saya mau ditanya Bang, nggak apa-apa. Waduh, wis, itu keren. Keren banget. Ya, keren. Saya mau ditanya tentang iman saya. Waduh. Kalau saya baru lewat sedikit di room-room siapa ya? Di room-room ya polemikus lah. Saya cuma lihat karena FYP. Saya lihat tuh. Waktu saya klik siapa di sini. Waduh langsung naik Oten belum. Masa saya naik ke sana ke room sebelah saya juga ditanya, masuk ke sini.
Kan di sini saya buka room supaya kamu nanya. Kalau saya juga masuk ke sana saya ditanya, ya mending saya buka room toh. Mending saya buka room. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bantu tap layar, teman-teman yang sudah nge-share juga. Terima kasih banyak teman-teman. Yang mau naik untuk ngobrol, yang mau menyampaikan sesuatu, saya persilakan ya kepada teman-teman. Nggak usah main hujat-hujatan, sudah nggak masanya teman-teman. Ya, itu menunjukkan cuman kamu vaksinmu kurang lengkap aja. Jangan mempermalukan diri sendiri. Ya, salam-salam semua. Oke. Saya lanjut ya. Yang hujat Anda, coba kamu naik, tunjukkan ke saya, bro. Ya, Jovan. Salam Bang. Ya. Pagi. Shalom. Begini, aku saya Kristen. Cuman mau bilang gini aja sih. Dari segi bukan untuk membenarkan, cuman kita kalau pakai secara logika, ajaran Yesus itu nomor 1. Kasihilah musuhmu, katanya kan. Dari situ aja kita udah unggul gitu loh. Bukan untuk membandingkan, tapi dari segi ajarannya. Apabila kamu tampak ke kiri, berarti dan di dalam pernikahan pun sekali seumur hidup tidak ada namanya perceraian. Cuma mau ngasih tahu itu aja sih untuk logika. Itu salah satu dari beberapa keunggulan ya. Iya. Betul. Masuk kamu bilang mengasihi ya, dan juga pernikahan yang begitu sakral ya. Jadi bahwa laki-laki itu setia kepada satu laki-laki untuk satu perempuan dan satu perempuan untuk satu laki-laki. Seperti itu ya. Oke, good. Terima kasih banyak ya, Jovan ya. Tuhan berkati. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman ya. Oke. Baik. Sudah ada di atas GS TikTok? Halo, GS TikTok. Halo? Halo? Silakan open mic, bro. Oke, mundur ya. Kita lanjut ya, teman-teman. Ya, perangkatnya disiapkan ya, teman-teman. Oke, Kis, selamat pagi. Oke, selamat pagi, Bang. Pagi. Silakan. Ya. Mungkin kalau untuk dari saya cuma mau tanya saja tentang sejarah ya. Karena kalau untuk pembahasan tentang Tuhan Yesus mungkin untuk saya sudah 1000%, malah mungkin lebih lagi. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Cuma saya mau tanya, mungkin saja. Orangnya udah turun. Coba, siapa tadi namanya? Coba di request lagi ya, Bang ya. Tadi 2 orang udah putus tuh. Ini GS TikTok naik lagi. Kis, namanya Kis. Oh ya, nanti saya naikkan ya. Oke, GS TikTok, selamat pagi. Pagi, Bang. Ya, silakan GS TikTok. Ceritain sejarahnya, Bang. Hah? Sejarahnya. Sejarah apa? Sejarah tentang Yesus. Sejarah tentang Yesus? Ngomong apa sih guys TikTok? Ya teman-teman yang mau belajar tentang Tuhan Yesus, ya, yang mau belajar tentang Tuhan Yesus silakan teman-teman baca Alkitab ya. Teman-teman bisa download ataupun teman-teman bisa buka website. Kalau yang nggak mau download silakan buka website ya. Website seperti
buka Google dulu, Alkitab online begitu. Ya, silakan teman-teman buka ya. Nah, jadi bisa belajar, bisa baca Alkitab. Kalaupun teman-teman mungkin HP-nya berat, nggak bisa download, silakan buka di website ya. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih teman-teman yang sudah bantu saya tap layar. Terus teman-teman ya, terima kasih. Oke, Tumpal Official, selamat pagi. Pagi, Bang Zeki. Pagi. Pagi. Ya. Pagi. Silakan. Ya, pagi, Ya. Bang. Sedikit aja Bang Zeki mau nanya ya. Kalau dulu itu waktu saya masih kecil ingat, dulu kita tuh sangat jadi apa ya, inferior ya kalau di desaku itu. Jadi kalau kita dengar namanya Islam itu terkenal khalifahnya. Jadi memang kita terdoktrin bahwa kita warga kelas 2. Tapi saat ini setelah mungkin saya besar, jadi saya sadar bahwa memang ternyata kebenaran justru ada di Kristen. Jadi sebenarnya menurut aku apa ya, ada perjalanan sejarah yang memang kadang-kadang apa ya, yang berubah bagi saya sih. Jadi saya sangat bersyukur karena mengenal Kristus sebagai juru selamat. Itu aja sih Bang Jeki. Haleluya. Terima kasih banyak ya, Bang Tumpal ya. Tetap semangat di dalam doa. Ya, kita lanjut ya, teman-teman. Halo, Ya, Rio. pagi. Bang, aneh mau tanya biar nggak ada penyalahan dalam Injil atau Alkitab ya. Saya mau tanya nih mengenai perihal haram atau halalnya babi di dalam Injil. Injil yang Abang maksud Alkitab. Alkitab. Oh, kalau Alkitab itu gini Bang. Alkitab itu nggak ada satupun bahas babi, itu nggak ada. Ada Bang, ada. Gini, sebentar. Kecuali bahwa roh jahat diusir ke babi-babi. Enggak, ada Bang. Coba deh di searching di Google perihal keharaman babi di dalam Alkitab. Itu ada di ayat apa ya? Ulangan kalau nggak salah. Waduh, makanya saya bilang itu bukan Injil. Enggak itu begini kitab Bang. Begini. Nah, itu ya. Sebentar, jangan sok tahu. Saya lebih tahu itu. Jangan sok tahu. Antum tadi bilang Injil. Tahu kitab Injil nggak? Iya, maksud saya Injil atau Alkitab ya. Injil atau Alkitab. Beda. Sebentar. Oh, beda. Gini Bang, saya kasih tahu nih. Supaya teman-teman salah. Ini Alkitab namanya Bang. Iya. Alkitab ini kumpulannya ada terbagi 2 bagian. Iya. Yang pertama, Alkitab ini ada perjanjian lama, perjanjian baru, isi garis besarnya. Ya, saya mau tanya itu yang di Alkitab. Sebentar, supaya tahu. Jadi jangan ngomong ke Injil. Kalau ke Injil nggak akan ditemukan kata babi. Ya, kata babi kecuali Yesus mengusir roh jahat ke babi-babi. Nah, antum tadi bilang ada, salah itu, keliru. Oke, nggak gini. Maka perjanjian lama, saya kasih tahu. Karena antum beriman tapi tidak pegang, saya kasih tahu. Perjanjian lama, isinya itu kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kitab hikmat, dan Mazmur Daud. Itu isi perjanjian lama. Perjanjian baru isinya Injil, surat-surat Paulus, dan surat pengembalaan dan penglihatan di Pulau Patmos. Itu isinya. Jadi kalau antum bilang Injil, itu perjanjian baru. Kalau saya pernah gini Bang. Kalau tadi bilang ulangan, itu perjanjian lama. Nah, itu saya baca di Alkitab. Saya baca di Alkitab tentang diharamkan babi di dalam Alkitab. Kenapa ada Kris yang masih makan babi? Sekarang gini Bang. Apakah dia menyalahkan Alkitabnya? Oh, salah. Sebenarnya kan kalian... Kenapa Abang selesaikan dulu ya. Nanti saya jelaskan, jangan dipotong ya Bang ya. Kenapa dia tidak mengikuti apa dari kata Alkitab? Di Alkitab dilarang untuk makan babi, di ulangan berapa itu, ulangan 11 atau apa gitu. Tapi kenapa mereka melanggar? Dan lagi Bang, saya mau tanya nih, seluruh kejadian di alam semesta ini ya, seperti dua warna air yang tidak bisa menyatu di lautan, itu ada di Al-Qur'an. Kenapa di Injil nggak ada, di Alkitab nggak ada?
Kalau sudah antum bilang sudah ya. Oke, itu dibahas dulu Bang yang di Alkitab. Yang mau saya tanyakan, apakah Kenapa diulang lagi sih? Saya dengar, Bro. ya udah, coba dijawab. Udah. Nah, tapi narasimu kamu selesaikan. Kalau saya jawab jangan dipotong. Iya, coba. Iya, saya diam, Abang jelasin. Sudah? Ya. Oke. Jadi gini ya, teman-teman sekalian ya. Kamu tidak akan pernah menemukan alasan kenapa babi dilarang makan di dalam Al-Qur'anmu. Nggak ada. Pokoknya jangan aja. Nah, supaya kamu tahu ya, belajar bahwa di dalam Alkitab, kenapa waktu itu bangsa Israel dilarang makan babi? Ya, dilarang makan babi. Sekarang kita berpikir begini, kalau ada yang kemudian menjelaskan, oh itu dirubah menjadi babi hutan, dirubah menjadi babi apa, mereka itu dalam perjalanan menuju Kanaan, tidak akan menemukan babi di situ. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, pengertian daripada yang disebutkan mengenai makan babi, ya, mengenai makan babi itu adalah karena babi waktu itu juga identik dengan penyembahan berhala. Karena banyak orang, karena mereka baru keluar dari tanah Mesir ya, penyembahan berhala itu juga acap kali menggunakan darah babi dan daging babi itu sendiri sebagai bagian daripada ritual-ritual mereka. Jadi bangsa Israel disucikan atau dikuduskan daripada kebiasaan-kebiasaan itu. Dan bukan hanya babi. Jadi seolah-olah kalau kita ngomong babi, teman-teman yang khususnya Bro Leo, seolah-olah sepakat untuk itu dalam hal babi. Tapi unta dimakan nggak? Unta dimakan. Padahal di dalam Alkitab bilang unta nggak boleh dimakan. Kemudian apalagi kelinci dimakan nggak? Kelinci dimakan. Nah, ya, kelinci dimakan sama orang antum juga dimakan. Tapi Taurat bilang nggak boleh. Ya, Taurat bilang nggak boleh. Nah, maka daripada itu, kenapa peraturan untuk makanan itu ada waktu itu? Karena yang pertama adalah mereka dari perjalanan ke Mesir, ya, dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan, itu dapur mereka bukan dapur bangunan seperti itu. Jadi mereka tidak dipersiapkan untuk berlama-lama mengenai makan, makanya ada mana turun dari sorga. Bosan mana, terus kemudian Tuhan berikan mereka makan daging, sudah pernah itu. Nanti dibaca dalam kitab Taurat. Ya, jadi identik daging babi itu adalah bahwa berkaitan juga dengan tradisi penyembahan berhala. Babi dan darahnya acap kali digunakan untuk itu. Nanti dibaca di dalam Alkitab. Nah, maka kemudian saya jelaskan, bukan hanya babi, banyak yang dilarang. Ya, banyak yang dilarang itu. Karena konteksnya adalah menguduskan bangsa Israel dari kebiasaan-kebiasaan yang seringkali dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Nah, jadi kalau kita tanya kepada teman-teman yang sebelah, kan memang tidak mengerti hukum Taurat. Kalau saya tanya, apa itu hukum Taurat? Merujuknya kemana kalian kalau kita mau ngomong tentang hukum Taurat? Nggak ada rujukan. Apakah yang dimaksud 10 perintah itu adalah yang dimaksud hukum Taurat? Kalau merujuk kepada Keluaran 20 itu tadi berbicara mengenai hukum Taurat misalnya, di mana ditemukan babi di situ? Nggak ada. Di mana ditemukan sunat di situ? Nggak ada. Ya, tidak ada. Nah, jadi 10 perintah Allah itu kepada Musa tidak ada babi dan tidak ada sunat yang acap kali, sering kali disama-samakan dengan keyakinan teman-teman yang lain. Nah, makanya saya katakan bahwa hukum Taurat itu atau hukum yang diberikan melalui Musa ada 3 yang perlu kita ketahui. Ada hukum moral, ada hukum sipil, ada hukum seremonial. Itu penting sekali untuk diingat. Maka terkait dengan hubungannya babi, terkait dengan hubungannya makan A, makan B, itu terkait dengan seremonial. Ya, seremonial. Tidak boleh menghadap Allah dalam keadaan habis pot up, habis kemudian mendekati bangkai, habis kemudian mungkin makan babi. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu hukum seremonial. Nah, hukum moral, misalnya di dalam kitab perjanjian lama itu tadi, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Sampai hari ini itu berlaku. Sekalipun Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan, tapi menggenapi. Yang mana digenapi? Apakah kemudian mencuri, membunuh, dan berzina itu menjadi boleh? Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi? Tentu saja tidak kalau kita sudah tahu 3 hukum ini. Ya, hukum seremonial, hukum sipil, dan juga seremonial, sipil, hukum moral. Ya, bahkan Bentar. hukum daripada seremonial sendiri, hukum daripada sipil sendiri itu sudah tidak berlaku di negara Israel sendiri, udah tidak berlaku. Sorry Bang, dipotong ya. Ya, Sorry dipotong. seperti itu.
Kenapa itu? Apakah setelah Yesus menggenapi, sifat babi menjadi halal? Jadi dari ketiga hal ini, tadi kamu sudah paham ya kalau babi itu di bagian yang mana? Iya, tadi kan Abang ngomong di bagian seremonial ya, ingat ya, di seremonial. Iya. Seremonial itu adalah semua hal yang mengatur kita dalam berhubungan dengan Allah melalui seremoni ibadah. Ya, itu diatur juga dalam perjanjian lama. Jadi itu masuk dalam seremonial, bukan hukum Taurat jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, bukan. Seremonial sipil ya, seremonial sipil moral. Ini tolong diingat. Ya, supaya kita tidak salah menggolongkan hukum ini. Makanya saya katakan, yang hukum sipil pun Israel hari ini sudah menjadi negara, sudah tidak pakai itu. Maaf Bang, maaf saya potong nih. Apakah setelah hukum itu digenapi oleh Yesus, apakah sifat babi menjadi halal? Loh, makanya kamu udah mengerti seremonial tadi kan? Iya, seremonial sudah paham. Seremonial itu apa-apa yang sedikit. Nanti saya masuk ke situ. Jadi mungkin nggak pahamnya sifat babi menjadi haram. Ini metode berpikir Islam. Jadi nanti saya jelaskan begini. Enggak Bang, enggak. Bukan metode berpikir Islam. Karena di Alkitab juga tertulis Bang. Di Alkitab tertulis. Saya berdasarkan Alkitab. Nanti saya jelaskan bahasa aslinya Bang. Tenang aja. Saya berdasarkan Alkitab. Ya. Maka yang hukum seremonial tadi apa-apa yang mengatur tentang hubungan kita dalam peribadatan kepada Allah. Hal ini paham ya? Jadi babi itu letaknya waktu Yesus sudah menghukum Taurat dalam hal ini, tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk menghadap Allah, itu sudah selesai. Maka bagi orang Kristen, tidak ada makanan halal dan haram. Saya tegas nih, itu tidak ada makanan halal dan haram selama itu. Di Alkitab tertulisnya gini Bang, diharamkan untukmu binatang berkuku belah dan babi. Diharamkan, ada kalimat diharamkan di situ. Diharamkan, makanya saya bilang, itu kamu tahu nggak sudah bagian daripada seremonial sipil atau seremonial sipil dan juga moral. Makanya kan saya tanya. Iya, makanya kan saya tanya. Saya udah jelaskan 3 kali, ketika Taurat itu sudah digenapkan oleh Yesus, ya, ketika Taurat itu digenapkan oleh Yesus, makanya saya bilang, kamu tahu apa digenapi, babi itu menjadi halal? Salah. Kamu tahu apa arti digenapi nggak? Coba dijelaskan Bang, arti kata tapi kok kamu bahas tadi sudah digenapi, seolah-olah kamu tahu. Loh, itu kan saya kutip dari omongan Abang. Iya, kenapa kamu kan sudah digenapi? Kamu paham arti digenapi? Tergenapi Bang, maksudnya sudah sudah dilegalitaskan lah ya? Apa gimana? Saya nggak ngerti, kurang paham. Coba. Digenapi itu apa? Makanya saya jelaskan, brother. Iya, makanya jelasin genapi itu. Dari 3 hukum itu tadi saya katakan, kalau kamu langsung gerap ini semua artinya yang kamu bilang sudah digenapi, itu kamu keliru. Arti penggenapan daripada Kristus itu menyatakan hukum Taurat, kita harus melihat kepada Yesus waktu itu berbicara apa? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, genapinya. Bahkan sebelum lenyap langit dan bumi ini 1 iota pun tidak akan dikurangi. Itu yang mana dari ketiga hal ini tadi? Digenapi oleh Yesus. Kemana itu? Kalau kamu katakan... Garis besarnya aja Bang, menggenapi itu apa? Digenapi itu apa? Digenapi itu artinya sudah diselesaikan. Sudah kemudian selesai itu. Kita masuk kepada hukum yang baru, karena hukum yang lama itu sudah diselesaikan. Revisi. Jadi gini, saya jelaskan satu ayat Alkitab ya. Gini, bukan direvisi. Nanti saya mengertikan Alkitab nggak bisa seperti Al-Quran, bro. Gini ya, gini. Jadi waktu kita membahas tentang babi, ini untuk teman-teman yang Kristen juga ya, teman-teman yang Kristen juga perhatikan, karena memang mereka nggak paham Taurat, teman-teman. Slow aja, karena mereka nggak paham Taurat. Ini saya jelaskan bagaimana orang Kristen ya melihat hukum Taurat itu. Nah, jadi kita nggak bisa bilang, saya dari tadi sudah kasih tiga pemisahan supaya teman-teman. Iya, memang harusnya dihapus karena jika sudah digenapi, sedangkan kata haram jangan ambil kesimpulan seperti itu, bro. Enggak, tadi Bang. Kan sudah dikatakan bahwa gini maksud saya kasih pendapat Bang.
jika memang sudah digenapi, ya harusnya kata haram itu nggak boleh ada di Alkitab. Loh, kenapa Karena nggak boleh? Kenapa nggak boleh, Bro? loh, karena nanti akan ada satu pertanyaan lagi kayak gitu, Bang. Oh, enggak. Karena bagi orang Israel, mereka kan nggak percaya kepada Yesus tuh. Orang Yahudi hari ini Sama kayak saya juga, Bang. Duh, kamu tuh kayak perempuan loh. Kamu tuh saya ngomong dulu loh. Ya udah. Saya ngomong dulu, kamu pelan-pelan, brother. Saya tidak yakin kalau saya tanya kamu pun bisa jawab itu. Tenang aja, kalau kamu tanya hanya cangkupan Taurat, itu bagian saya. Saya tidak yakin kalau saya tanya dengan kamu. Kamu tenang aja. Maka, begini ya, saya katakan kepada kamu, bahwa orang Yahudi, perdebatan kami dengan orang Yahudi adalah Yesus Mesias atau tidak. Itu perdebatannya. Ya, nah jadi kalau tentang Islam, itu saya tidak menemukan itu. Kerangka berpikir sampai ke sana saya nggak menemukan. Ini ingat baik-baik ya. Makanya di dalam Alkitab itu, tadi sudah jelaskan 3 hukum ini. Ini pondasinya. Tolong kamu pikirkan ini baik-baik. Enggak, hukum moral. Bang, saya boleh tanya nggak? Coba baca dulu Ulangan 11 Ulangan. Saya tuh nggak suka kalau saya tuh lagi menjelaskan kamu potong-potong begitu. Boleh nggak kamu baca gini? Kamu baca dulu silakan. Saya mau jelaskan. Saya nggak suka itu. Ya, kalau kamu tidak punya pengetahuan tentang Taurat, kamu diam dulu, saya jelaskan. Saya jelaskan baik-baik, teman-teman. Kalau kamu mau tahu, ya, kalau kamu mau tahu. Nah, tapi kalau saya lagi menjelaskan ini, kamu terus kemudian menyecar saya dengan pertanyaan yang baru, jangan begitu. Saya akan jawab, tapi kamu kasih kesempatan saya supaya saya jawab pelan-pelan. Ya. Nah, kalau kamu gentle, kamu kasih kesempatan saya juga untuk tanya kamu nanti. Saya jelaskan, teman-teman. Kalau Leo kamu masih bawa, kamu di bawah, kamu request. Dengarkan ini jawaban baik-baik. Jadi 3 hal tadi, teman-teman, yang sudah saya katakan, hukum moral, hukum sipil, hukum seremonial, itu diketahui oleh orang Israel. Ya, hukum moral itu yang mana, Bang? Perhatikan baik-baik ya. Hukum moral itu yang mana, Bang? Hukum moral itu contohnya adalah berbicara tentang 10 perintah Allah. Ya, 10 perintah Allah. Jadi 10 perintah Allah tentang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini istri sesamamu. Hancur semua itu. Kalau mau diterapkan ke agama lain. Jangan mengingini istri sesamamu. Hancur itu. Ya, hancur. Nah, makanya saya katakan kepada kamu, kalau kamu katakan sudah digenapi hukum Taurat, artinya boleh membunuh, boleh berzina, boleh mencuri. Begitu. Nah, makanya logika Taurat ini perlu juga teman-teman yang muslim itu, khususnya yang suka berpolemik ya, perlu juga baca Taurat. Supaya kalian jangan beriman buta. Kalian beriman tapi tidak pernah baca itu gimana sih? Tinggal maling-maling aja, tinggal mencuri-mencuri aja. Nggak boleh. Harus belajar, baca betul-betul. Ya, harus baca. Nah, maka teman-teman ingat ya, 10 hukum Taurat itu yang pertama. Itu hukum moral namanya. Hukum moral. Ini penting sekali. Jadi 10 hukum Taurat itu hukum moral. Yang mana itu berlaku sampai kapanpun. Memang tidak boleh mencuri kok. Memang tidak boleh membunuh. Tidak boleh memang berzina. Ya, tidak boleh. Tidak boleh mengingini istri sesamamu, istri saudaramu, istri anakmu. Nggak boleh. Itu Taurat yang ngomong. Oke, saya lanjut teman-teman. Saya lanjut. Yang kedua saya katakan hukum seremonial. Ini penting kalau teman-teman tidak mengerti dasar ini, akan bertanya terus. Umat bertanya ya begitu, dikasih penjelasan nggak mau tahu. Belajar teman-teman, mengupgrade diri. Ya, belajar supaya kalian itu jangan buta huruf. Bisa baca tapi nggak bisa memahami, itu penyakit. Ya, penyakit. Nah, hukum seremonial, perhatikan ya. Hukum seremonial itu berbicara tentang makan, minum, membasuh tangan, membasuh kaki, menghadap Allah, itu seremon. Ini teman-teman tolong pahami ini. Hal-hal yang berurusan tentang bait suci, bait Allah, hubungan kita menghadap Tuhan di bait Allah, itu tentang seremon. Oke? Tentang seremonial. Nah, kemudian teman-teman ada hukum sipil. Hukum sipil ini apa? Hukum sipil ini adalah contoh tadi, bahwa barang siapa menghina orang tuanya, itu harus dihukum mati. Barang siapa memandang rendah orang tuanya, harus kemudian kena hukum. Itu hukum sipil. Tidak termasuk di dalam hukum 10 hukum Taurat, tidak termasuk dalam hukum moral. Hukum sipil. Dan itu tercatat dalam Alkitab. Maka kalau kamu katakan sudah digenapi dan artinya sudah
termasuk juga dengan hukum sipil, artinya boleh begitu menghina orang tua. Itu logikanya tolong dipakai, teman-teman. Ini logika hukum Taurat. Jadi jangan beriman kepada apa yang kamu tidak pegang. Setidaknya kamu mengerti saja. Ya, teman-teman, setidaknya kamu mengerti saja. Nah, makanya, saudara, ya, hukum sipil sendiri, perhatikan ini baik-baik. Hukum sipil sendiri yang terdapat di dalam Alkitab, ya, terima kasih Bang Indo. Hukum sipil sendiri yang terdapat di dalam Alkitab, teman-teman. Orang Israel atau negara Israel yang hari ini berkembang sudah semakin banyak sudah tidak pakai hukum sipil ini lagi. Kenapa? Hukum itu berkembang. Loh, orang Israel aja udah nggak pakai itu. Paham ya? Ya. Orang Israel saja sudah tidak pakai hukum sipil yang terdapat dalam Taurat. Kenapa? Hukum itu progres, hukum itu berkembang. Hukum itu berkembang. Nah, makanya misalnya regulasi dulu hanya ada hukum judi secara onsite. Karena ada judi online, maka itu juga bentuk kriminal, hukumnya harus dibuat juga. Sebelum hukumnya dibuat, tidak ada hukumnya. Paham ya? Nah, makanya hukum kemudian sedikit berkembang, atau yang membuat hukum itu kan adalah bagaimana di bangku-bangku DPR membuat sebuah hukum, ya, sesuai dengan perkembangan manusia yang ada yang hari ini di Indonesia misalnya. Maka anggota DPR juga menyusun perundang-undangan itu supaya semua bangsa negara kita ini disusun sedemikian rupa sampai masuk ke dalam sub-sub sosial itu semua ada hukumnya. Oke? Nah, jadi orang Israel sendiri saja sudah tidak pakai ini. Ya, mengenai sipilnya sudah dia kembangkan sedemikian rupa. Ya, harus seperti itu, teman-teman. Berpikirnya begitu. Nah, berkaitan dengan hukum seremonial itu tadi, ya, hukum seremonial itu tadi adalah upaya manusia untuk menghadap Allah yang dimana secara physically, secara kelayakan harus layak. Termasuk tadi itu sipil ya, mengenai makan babi dan sebagainya. Ya. Nah, makanya Yesus katakan dia datang untuk menggenapi itu. Dari mana kita tahu, teman-teman? Ibrani 9 ayat 10. Nah, teman-teman tanya saya tuh jangan di stop-stop kalau saya lagi menjelaskan, teman-teman ya. Kalau kamu yang buta huruf tuh kamu duduk diam mendengarkan. Ya, karena kamu tuh beriman tapi tidak pegang. Tanya kepada kami yang kami pegang dan kami beriman gitu. Ya, bukan hanya percaya-percaya tapi kamu kalau saya tanya langsung gundul kamu nanti. Bentar. Ya, Ibrani 9 ayat 10. Teman-teman yang di rumah coba nanti buka juga ya. Silakan cross check ayat-ayat yang saya sampaikan, teman-teman. Oke, Ibrani 9 ayat 10. Ayat yang ke-10 ya. Nih, ini subuh-subuh belajar Alkitab nih. Nih, Ibrani 9 ayat 10. Saya baca ya, teman-teman ya. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan nih. Aduh, bukan background lagi. Paham ya, teman-teman ya? Ibrani 9 ayat 10. Cek saja teman-teman di Alkitabmu masing-masing. Jadi karena semuanya itu, Ibrani 9 ayat 10 ya, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Jadi waktu nanti Tuhan Yesus datang untuk memperbaharui apa yang menjadi peraturan-peraturan kemudian yang membuat manusia itu ternyata tidak mampu mencapai hukum itu, ya, tidak mampu mencapai hukum itu, dan setelah pembaharuan itu tiba, yakni Yesus, jadi menghadap Tuhan itu enggak, kamu harus sunat. Kalau enggak boleh menghadap Tuhan. Kamu cuci mukamu harus begini, cuci mukamu harus begitu. Kalau enggak kamu ini, kalau enggak itu tidak lagi. Makanya waktu Yesus mati, teman-teman, waktu Tuhan Yesus mati dalam keberadaannya sebagai manusia, bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Kenapa itu? Ada apa di dalam bait suci itu? Ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu tidak boleh dilihat oleh semua orang. Tidak boleh. Apalagi para gundul, tidak boleh. Ya. Nah, hanya boleh dilihat para imam besar. Tetapi waktu Yesus
ya, melakukan penggenapan dan pembaharuan, bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Artinya sekarang pembatasan kita dengan Allah, kita mendapatkan pembenaran, kita mendapatkan kelayakan untuk memandang Dia karena Yesus. Ya, karena Yesus. Itu yang harus kita ketahui. Karena Yesus. Jadi tidak ada satupun orang yang boleh layak melihat tabut perjanjian, karena di sana ada sekinah ilahi, ada sekinah Elohim. Tidak boleh seorang pun boleh melihat itu. Tapi waktu Kristus menyelesaikan bahwa tidak perlu lagi bawa domba disembelih, tidak perlu lagi kemudian hal-hal yang seremonial, karena tadi sampai tiba waktu pembaharuan. Ya, artinya sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Ya, sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Nah, maka kalau kita masih mengatakan, aku tidak beranilah ngadap Tuhan, kemarin baru makan babi. Loh, kenapa itu menjadi penghalang? Padahal Kristus telah menggenapi itu semua. Jadi ingat, bukan tentang membunuh boleh kemudian, mencuri boleh kemudian, boleh mencuri dalam keadaan beriman, boleh berzina dalam keadaan beriman, gundulmu, itu bukan iman Kristus. Ya, tidak boleh. Justru karena beriman jangan berzina. Kalau justru karena kita beriman tidak mencuri. Bagaimana mungkin karena beriman menjadi alasan boleh mencuri? Tidak boleh. Ya, teman-teman. Nah, itu perlu diketahui. Jadi saya memang butuh waktu menjelaskan ini. Kamu pikir ini perkara mudah? Ini pengajaran sudah sejak sepuh. Jadi kamu mau jelaskan saya dalam waktu 10 detik? Ya, gundul. Ya, nggak mungkin, teman-teman sekalian. Ya, bahkan kalau teman-teman ajarkan atau memberikan saya waktu mengajar antara Yesus dan hukum Taurat, ya, saya bikin itu 2 sesi, teman-teman. Ya, saya bikin 2 sesi karena memang nggak mudah. Lah, kamu para gundul masa mau saya jelaskan sedikit saja kamu nggak mau tahu. Nah, karena memang spiritmu, ya, karena memang keinginanmu bukan untuk bertanya, kamu mau menguji saya. Aduh, repot, bro. Ya, terus kamu katakan lo berarti diganti saja yang di situ. Bagi mereka yang hari ini kan masih banyak yang belum percaya kepada Kristus. Mereka masih menantikan Mesias untuk penggenapan. Makanya Yesus katakan begini, saudara. Ya, Tuhan Yesus katakan, waduh, ini jalur pribadi. Ya, ini kalau mau selamat jalur pribadi ya, teman-teman ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kalau kehidupan keagamaan, itu kehidupan keagamaan. Ya, seremonial. Ya, seremonial. Itu seremonial semua. Kalau seremonialmu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat, jangan berharap sorga. Repot, teman-teman. Jadi ini sorga memang atas dasar perbuatan sendiri dan kemampuan diri sendiri. Ya. Nah, makanya dalam iman Kristen, kenapa sorga itu gratis? Karena sampai kapanpun kita tidak mampu bayar, bukan karena murahan. Sampai kapanpun kita tidak akan mampu bayar. Ya, kenapa sorga itu digratiskan? Ya, kenapa digratiskan? Atau kenapa itu diberikan secara cuma-cuma, teman-teman sekalian? Karena sampai kapanpun kita tidak akan mampu bayar. Bukan karena sorga itu murahan. Karena sampai kapanpun atau menunggu kamu benar dulu, menunggu kamu baik dulu, kamu tidak akan pernah masuk. Kalau sorga karena kamu yang benar, kamu tidak akan masuk sorga. Karena sampai kapanpun kamu tidak bisa sempurna. Tuntutan Allah kepada kita adalah sempurna. Ya. Nah, setidaknya tadi teman-teman sudah dengar bahwa yang digenapi oleh Tuhan Yesus adalah karena kedatangannya sebagai korban antara relasi umat dengan Allah melalui Allah melalui bait suci, Allah melalui mezbah. Itu yang Yesus sampaikan ya, teman-teman ya. Nah, jadi saya sudah puas karena saya menjelaskan ini. Nah, maka teman-teman sekalian ketika kita bisa melihat bahwa Yesus dalam hal ini menjelaskan ya terkait dengan perjanjian baru, karena tadi dia ngomongnya Injil ya. Injil memang tidak ada kata babi selain daripada menjelaskan tentang
Yesus mengusir babi-babi, ya, roh jahat ke dalam babi-babi. Hanya itu. Masalah makan tidak ada. Karena Tuhan Yesus katakan bahwa apa yang masuk itu tidak menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan. Artinya mungkin ada banyak orang yang menjaga makanan yang aku nggak mau, yang haram-haram. Aku nggak mau. Cuci tangan, cuci kaki, ini apa segala macam. Tapi mulutnya kotor, hatinya kotor. Ya, pikirannya selangkangan terus, kawin 1, 2, 3 terus. Itu yang menajiskan. Ya, itu yang najis. Itu perzinahan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, seperti itu ya, teman-teman sekalian, itu nggak boleh. Nah, jadi dalam Alkitab dijelaskan hal-hal yang seperti itu yang tidak boleh. Kamu masalah makan dan minum, semua kalau masuk itu keluar ke jamban. Ya, keluar ke jamban, tapi perkataanmu yang kamu keluarkan kepada seseorang bisa membuat orang bunuh diri, bisa membuat orang sakit hati, bisa membuat orang kemudian tidak semangat, bisa membuat orang kemudian lemah karena perkataanmu. Makananmu halal, 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 halal gundulmu, tapi kalau mulutmu kotor, perkataanmu nggak bagus, kelakuan hidupmu penuh dengan perzinahan, bukan itu yang dibahas tentang Alkitab. Bukan pembenaran atau kebenaran dari sisi luar, tapi hati. Makanya firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Dengarkan itu baik-baik. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Ya, jadi yang dijaga itu hati. Ya, yang dijaga hati. Seperti itu ya, teman-teman ya. Terima kasih Bang Indomik. Baik, teman-teman sekalian. Jadi saya harap teman-teman mengerti ya apa yang saya sampaikan supaya teman-teman tidak salah paham tentang apa yang disampaikannya itu tadi. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bantu. Terus bantu teman-teman kalau yang mau bantu terus sampai tap layar. Terima kasih banyak untuk bantuan teman-teman sekalian ya. Terima kasih. Ya, halo bagi kita semuanya, teman-teman. Ya, terima kasih, terima kasih. Teman-teman yang di YouTube juga terima kasih banyak ya. Ayat-ayat yang boleh disampaikan, ayat-ayat yang tadi sudah saya bahas, teman-teman yang di rumah boleh juga supaya untuk menambah pengetahuan teman-teman semuanya ya. Oke, ya, shalom teman-teman. Terima kasih Kak Daud ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Baik, antri ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau mungkin tidak beraturan, tapi saya akan naikkan satu-satu. Jikalau bersabar, saya akan naikkan teman-teman semua ya. Ayat Sudrajat, selamat pagi. Pagi Halo? Bang. Selamat pagi Bang. Ya, selamat pagi. Mau bertanya. Ya, silakan bro. Apakah Yesus dan Isa itu berbeda? Tolong penjelasannya Bang. Ya. Kalau bro keyakinannya dari mana? Islam Bang. Islam. Kalau bro katakan berbeda atau tidak, saya katakan berbeda. Bro minta perbedaannya? Perbedaannya. Oke. Jadi gini ya, kawan ya. Pertanyaanmu tuh bagus sekali. Jadi kalau kamu katakan apakah beda, saya bilang beda. Nah, kalau kamu tanya perbedaannya apa, saya kasih tahu. Nah, jadi di dalam Alkitab ya, brother, saya dari sudut pandang Alkitab saja. Karena by the way, saya juga baca Quran. Sudah 3 kali saya baca Al-Quran. Sekalipun terjemahan. Ya, sekalipun terjemahan, tapi saya baca Al-Quran juga. Sebenarnya tujuan saya cuma mau mencari informasi tentang Isa itu. Tapi saya udah baca tuh, sampai 3 kali. Sekalipun terjemahan ya, teman-teman. Dan bulan depan saya memulai kembali pembacaan saya. Ya, mulai dari surah yang pertama. Gitu. Jadi saya harus membaca itu. Jadi, teman-teman, kalau bertanya apa bedanya? Yang sebenarnya perbedaannya adalah bahwa Isa hanya sekedar nabi. Nah, kemudian kalau kita melihat daripada sisi sejarah awal hidupnya saja, itu berbeda sekali. Bahwa Isa itu lahir di mana misalnya. Mulai dari kelahirannya ya, lahirnya di mana.
sudah dinubuatkan belum oleh para nabi? Ya. Nah, kelahirannya di mana itu? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Pelayanannya wilayah sekitar mana? Dia lahir di pemerintahannya siapa? Kalau dalam Alkitab jelas sekali mengenai kehidupan ya tentang Tuhan Yesus ini. Mulai dari pelayanannya, jangkauannya, pemerintahan siapa yang berkuasa waktu itu jelas. Nah, sementara selama saya membaca kitab suci, Mas Bro mencari informasi tentang Isa ini, tidak ada itu. Nah, kemudian terkait juga dengan bagaimana pengajaran Yesus, ya, bagaimana pengajaran Yesus yang begitu lengkap dalam Alkitab dan di dalam Al-Quran itu hanya mungkin menyangkut kepada hanya menyembah kepada Tuhan, ya. Kemudian apalagi, ya, menyembah kepada Tuhan dan kemudian menghalalkan apa yang diharamkan. Isinya apa juga tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, di surah Al-Baqarah. Nanti saya bantu buka kalau teman-teman mau. Dan kemudian masuk kepada penyaliban. Jelas kan Isa nggak disalib. Ya kan? Isa nggak disalib. Tetapi wujud Isa itu naik di sorga, diangkat. Dan kemudian ada yang diserupakan dengan Nabi Isa. Siapa itu? Nggak tahu. Siapa dia? Nggak ada yang tahu itu. Ya, kalau kita berharap pengetahuan itu muncul dari Al-Quran, Al-Quran tidak akan memberikan kita pengertian itu. Sementara dalam Alkitab, ya, jelas dikatakan bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus, tidak ada orang lain. Ya, karena saksinya banyak sekali. Perkataan-perkataannya di atas kayu salib menjelaskan bahwa sungguh dia yang tersalib itu. Dan kebangkitannya itu membuktikan bahwa tangan yang masih berlobang paku membuktikan dengan tubuh yang sama dia bangkit. Gitu, Bro. Ya, jadi sebenarnya banyak ya. Tapi saya kalau sebut satu-satu nanti agak panjang gitu. Ya, tapi setidaknya teman-teman tahu hal itu tadi yang saya sampaikan. Begitu ya, Bro. Oke, Bang. Terus Bang, apakah Allah itu sama dengan Yesus? Apakah Allah itu sama dengan Yesus yang kamu maksud? Allahnya siapa ini? Karena pernah saya dengar Bang, Allah itu bereinkarnasi menjadi manusia yang disebut Yesus. Ya, jadi mungkin masalah pelafalan ya. Artinya begini, kalau nanti kamu melafalskannya Allah, dugaan saya kamu merasa itu di dalam Al-Quran. Nah, jadi kan kalau orang Kristen manggilnya kan Allah ya, manggil Allah. Jadi Yesus itu bukan nama, tapi Allah adalah manusia jenis kita. Hakikat kita adalah manusia, tapi hakikat Yesus sebelum dia datang sebagai manusia adalah Allah. Jadi tidak pernah Allah itu nama, itu nggak ada. Ya, dalam iman Kristen Allah itu bukan nama, itu kata sandang. Ya, seperti itu. Jadi kalau orang Israel itu biasanya memanggil sekalipun Tuhannya, ya, Allah menyatakan, tapi mereka nggak panggil Yotevave itu, atau sering-sering orang melafalskannya Yahweh. Mereka panggil Adonai. Mereka panggil Elohim. Kenapa? Karena sangat sakral nama itu. Sama seperti kalau kita panggil nama orang tua kita juga. Kalau nama orang tua kita kan tidak mungkin kita panggil namanya. Sekalipun namanya misalnya, namanya siapa, Joko. Nama orang Yahudi tidak berganti nama itu. Sama seperti orang tua kita yang namanya, nama kata sandang. Bapak, papi, dedi. Kita ganti. Ya, kita ganti itu. Sekalipun kita tahu namanya Joko. Begitupun orang Israel. Sekalipun mereka tahu bahwa nama Allah yang sejati itu adalah Yod-He-Vav-He, tapi mereka nggak panggil gitu. Paham ya, Bro Yayat ya?
Jadi kenapa Yesus disebut sebagai Allah? Karena hakikat dia sebelum datang sebagai manusia adalah firman Allah. Ya, seperti itu. Nah, karena ini panjang kaitannya, brother. Saya harap nanti kalau ada yang mau lain lagi melanjutkan pertanyaanmu ini bagus. Tapi kalau ini kita bahas berdua, nanti kayaknya banyak yang nggak naik gitu. Gitu ya. Bantuannya ada hubungannya. Semua pemimpin yang nanti Tuhan tetapkan itu berasal daripada Tuhan. Ya, mau siapapun dia. Seperti itu, teman-teman. Jadi, hanya saja lakukan hak pilih teman-teman dengan baik ya. Oke, ya, shalom semuanya. Shalom teman-teman. Oh, pagi sekali nih Bang Iya. Sorry ya teman-teman ya, karena saya ada kegiatan tadi ya. Oke, saya lanjut dulu teman-teman. Bahkan saya utamakan teman-teman yang memang sudah request ya teman-teman. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Furel, silakan bro. Bang, punten ya, wong sewu. Kan Yesus laki-laki ya bang. Ya. Dia punya nafsu. Suka. Oh Pak, kamu tanya serius aja, nggak apa-apa, bro. Dia punya nafsu gak bang? Oke. Dia punya nafsu gak bang? Oke. Saya jelaskan ya, bro. Jadi gini, jangan kamu pikir langsung kepada hal-hal yang tanda kutip ya, misalnya berhubungan seksual, berpikir porno, berpikir jorok, melihat istri orang lain, itu enggak boleh. Itu namanya hawa nafsu. Tapi kalau nafsu makan, nafsu bergairah, itu ada. Karena Yesus sesungguh-sungguhnya manusia. Di dalam Alkitab dinyatakan bahwa Yesus makan bersama dengan para murid. Dia minum dalam keberadaannya sebagai manusia. Nah, jadi itu tidak ada padanya. Tidak ada. Ya, karena tujuan dia datang sebagai manusia bukan untuk itu. Tapi pertanyaan itu bagus, serius. Ya, seperti itu. Bro, nah udah mulai. Nah, harusnya nggak begitu, brother. Harusnya nggak begitu. Ya, karena dia adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Harusnya nggak begitu, bro. Ya. Nah, saya berdoa supaya kamu bertobat. Ya. Kalau kamu mungkin orang intelektual, saya masih nggak paham. Dia sudah dewasa, dia sudah tua, tapi kadang masih dungu, itu yang saya marah. Tapi kalau kamu masih anak-anak, masih suka ngelem, saya kasihan sekali. Ya, harusnya diskusinya berjalan dengan baik ya. Oke. Sabar ya teman-teman sekalian. Ya. Sabar ya teman-teman ya. Halo Bang. Ya, Wasil Ajoy. Silakan. Tanya boleh gak Bang? Boleh. Keyakinanmu dari mana bro? Saya mau tanya, kenapa umat Kristiani mempercayai kalau Yesus itu Tuhan? Ya. Kenapa umat Kristiani itu mempercaya yang diciptakan oleh Tuhan, Bang? Itu kesimpulanmu, brother. Artinya, gini, kamu bertanya saja. Jangan menyimpulkan sedangkan. Kami nggak sepakat dengan sedangkanmu itu, gitu loh. Lah kan emang kenyataannya gitu Bang. Yesus sendiri seorang manusia. Sudah?
Katanya Kamu kerja dulu deh, brother. Suaramu berisik. Saya jelaskan dari sini, kawan. Karena suaramu berisik sekali. Jadi gini, kamu katakan sedangkan Yesus itu diciptakan oleh Tuhan. Kalau saya kejar kamu ayatnya itu, kamu ke Yesus itu diciptakan oleh Tuhan, nanti kamu kencing di celana. Jadi pertanyaan itu membangun pertanyaan begini, bro. Bang, betul nggak kalau Yesus, itu pertanyaan, Bang, betul nggak, Bang, Yesus kan dia nggak pernah mengaku sebagai Tuhan. Karena waktu kamu mengatakan bahwa Bang Yesus kan tidak pernah mengaku Tuhan. Nah, seolah-olah itu memang betul-betul tidak ada. Nah, jadi jangan bangun pertanyaan yang di dalamnya tuh asumsinya kuat di awal. Ya, jadi kamu bertanya saja, Bang, betul nggak orang Kristen itu menyembah Yesus? Padahal kan setahu saya Yesus itu Tuhan. Nah, bangun pertanyaan yang begitu. Ya, seperti itu teman-teman. Bangun pertanyaan yang seperti itu. Jadi jangan kamu kasih kesimpulanmu, ya. Apalagi waktu kami ngomong Yesus, itu masalah kita dari dulu. Dan live saya ini, teman-teman, memang membahas bahwa Al-Quran yang membahas Isa alaihissalam itu berbeda dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab. Bisa nggak kita berjalan masing-masing, teman-teman? Untuk hal itu, jangan disama-samakan. Bisa nggak? Saya harap bisa, teman-teman. Jadi waktu kami ngomong Yesus, kamu ngomongnya kepikirannya Nabi Isamu. Ya. Sementara waktu kamu mungkin menjelaskan Tuhanmu dalam kemudian kami tidak menyadari Yesus dalam pikiranmu itu nabimu, sama sekali enggak. Sama sekali bukan. Ya. Sama sekali bukan. Nah, makanya waktu kita berpikir tentang hanya ada satu Allah yang benar, berarti di alam pikir kita Allah yang lain itu tidak benar. Itu logika berpikirnya. Nah, makanya teman-teman sekalian, waktu kami ngomong Yesus itu bukan apa yang kamu yakini. Jadi jangan disamakan. Ya, jangan disamakan. Kalau kamu bilang, ya Isa kan nabi, tapi Yesus bukan hanya nabi. Kenapa? Bukan hanya nabi. Dia menjadi nabi karena jabatan kemanusiaannya waktu dia menjadi manusia. Tapi sebelum dia menjadi manusia, dia sudah ada. Karena dia adalah firman Allah yang berada bersama-sama dengan Bapa. Baca dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya, begitu. Nah, tetapi waktu dia menjadi manusia, dia punya jabatan. Ya, dia punya jabatannya sebagai guru. Baca nanti dalam kitab Injil. Dia juga disebut guru, ya, rabi itu tadi ya. Dia menggenapi nubuatan raja, dia menjadi raja, menjadi imam, menjadi nabi. Tapi kalau kamu bilang hanya nabi, ya itu yang salah. Kalau kamu katakan bahwa dia nabi dalam konteks jabatannya memang iya, dia menyampaikan Bapa yang tidak terlihat itu, ya, dalam keberadaannya sebagai manusia, ya, begitu. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang mengatakan bahwa Bang undang ini ngobrol sama ini, ya, sama Habib siapa, saya sangat terbuka, saya tidak punya akses, saya ini siapa, ya, saya ini siapa, saya bukan siapa-siapa. Tetapi siapapun yang mau masuk diskusi, saya terima itu. Kamu tanya, saya akan jawab. Jangan dipotong. Ya, karena saya yang beriman dan pegang. Jadi saya harus menjelaskan itu pelan-pelan kepada kamu yang Habib siapa? Ustadz Abdul Somad, kalau mau ngantri saya naikkan. Kalau nggak mau ngantri, jangan harap. Ustadz Abdul Somad itu kalau naik request, saya akan kasih naik, teman-teman. Tapi tidak ada kespesialan, karena Ustadz Abdul Somad, misalnya begitu ya, kita naikkan duluan. Nggak ada. Harus ngantri. Ya, ngantri. Itu sama saya. Kalau ngerocos pun saya turunkan. Paham ya? Nah, jadi kamu teman-teman kalau kamu mau merasakan bagaimana punya room, silakan kamu buka room sendiri. Kamu bikin peraturanmu sendiri. Oke. Bentar, tadi ini mau naik ya. Makasih Bang Anas. Shalom semua. Halo Bang. Halo, ya, halo. The boy. Silakan bro. Oke.
Nih gue mau nanya ya Bang ya, kenapa Yesus berdoa padahal dia kan Tuhan? Yesus berdoa kepada siapa emangnya? Saya kan punya tetangga beberapa Kristen di dekat rumah saya Bang. Terus saya pernah lihat foto-fotonya di rumahnya, saya berteman baik. Terus itu ada tulisan Yesus berdoa di taman apa gitu. Nah terus Taman gimana tuh Bang? Getsemani. Gimana tuh Bang? Iya, pertanyaanmu kan Yesus berdoa kepada siapa? Itu ya? Bukan. Kenapa Yesus berdoa padahal kan katanya dia Tuhan? Nah, kenapa Yesus berdoa padahal dia kan adalah Tuhan? Itu ya? Kenapa dia harus berdoa padahal dia bisa bagus tentang Tuhan, bicara pengertian Tuhan ya, bro. Saya panggil namamu siapa nih? Siapa aja. Jadi Bang, boleh. Selalu. Boy, kamu kan Islam Boy ya? Betul Boy? Iya. Nah, jadi gini Boy, waktu kami ngomong tentang Tuhan, ya, waktu kami ngomong tentang Tuhan, itu tidak pernah merujuk kepada pengertian itu adalah Maha Pencipta Boy. Jadi gini, karena kamu, kalau saya tanya kamu tentang sedikit aja Boy, ini sebagai jembatan. Apa yang Boy tahu tentang Tuhan? Tuhan itu apa Boy? Kalau menurut ajaran saya ya Bang, ya sama menurut keyakinan saya, ya yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan semuanya. Betul. Jadi pengertian Boy adalah Tuhan itu Maha Pencipta. Tuhan itu Maha bla bla bla. Mengimani dalam iman Kristen, kami menyebut Yesus itu pengertian Tuhan pakai kata dan Allah, pengertian Tuhan dan Allah itu berbeda. Nah, makanya kalau kamu mengatakan Yesus kan Tuhan, seolah-olah itu merujuk kepada pengertian keilahiannya. Sama sekali tidak. Nah, dasar ini dapat kita pahami adalah dalam iman Kristen kan kamu tahu ya, berbicara mengenai konsep Allah Tritunggal. Pernah dengar? Pernah yang yang 3 itu. Ya, jadi konsep Allah Tritunggal itu adalah yang kami imani itu Bapa, disitulah Bapa. Bahwa dalam iman Kristen Allah itu harus ya berada bersama dengan firman-Nya. Jadi Allah tidak boleh, firman-Nya sekali lagi bukan kata-kata, tapi pikirannya, kecerdasannya, ya, sumber kepenguasaan, kemudian roh. Karena kami bukan menyembah Allah yang mati, maka sesuatu yang hidup itu hidup karena roh. Dia adalah sumber hidup karena roh. Yang kami sebut dengan Allah adalah firman. Sorry Bang. Makanya, sorry Bang, itu kayak maaf ya, kayak kurang menjawab sih. Soalnya kan saya bertanya kayak kurang menjawab, maaf ya. Belum, betul. Saya Yesus ngomong kepada Bapa. Iya kan, kalau misalkan di dalam logika ya, kalau misalkan dia adalah 1 dari 3 itu, bahwa dia bisa jadi manusia, bisa jadi yang Bapa yang di atas, menurut ajaran Kristen. Salah. Iya, sorry. Gini. Jadi menurut saya, kenapa Bapa yang turun ke dunia itu, tidak ada Bapa turun ke dunia. Oke, berarti Yesus saja yang ke dunia itu. Firman yang menjadi manusia. Oke, firman yang menjadi manusia itu, kenapa harus bisa dia berdoa kepada yang di atas? Apa relasi di dalam keilahian antara Bapa dan firman? Ya, saya jelaskan dulu. Makanya tadi harus ke situ. Nah, jadi saya itu enggak bisa bro menjelaskan apa yang kamu minta langsung bisa saya jawab, sebenarnya bisa, tapi nanti kamu enggak ngerti. Ya, tapi saya perlu kasih landasannya dulu.
bahwa tadi kan sudah saya katakan bahwa Bapa, Firman, dan Roh hakikatnya adalah Allah. Ya, nah jadi ya sudah saya sampaikan tadi begitu. Saya harap kamu mengerti itu, sekalipun itu sangat singkat. Ya, nah jadi waktu Sang Firman menjadi manusia, ingat ya tadi saya bukan menjelaskan bahwa mereka pengertiannya Bapa, Firman atau Putra, ya Firman dan Roh, mereka turun menjadi yang berbicara kepada para nabi, yang berbicara kepada orang-orang terdahulu, itu adalah Firman yang datang dan berteofani. Teofani itu menyatakan diri sebagai makhluk yang dapat dilihat, ya, dan itu firman, ya. Jadi bukan firman itu perkataan, bro. Yang menjadi manusia itu adalah firman, firman Allah, logos yang menjadi manusia. Nah, maka waktu sang firman yang adalah Allah ini mengambil kodrat manusia untuk datang dan lahir sebagai manusia, jabatan kemanusiaannya itu bukan ilahi. Jabatan kemanusiaannya itu adalah manusia, raja, imam, nabi. Dia menggenapi tiga jabatan itu. Raja, imam, nabi. Itu bukan jabatan keilahian. Itu jabatan Tuhan. Makanya kalau kamu tadi katakan bahwa Tuhan itu apakah hanya merujuk kepada Maha Pencipta atau Tuhan itu di dalam agamamu bisa merujuk kepada manusia, bro? Kalau di kepercayaan kita ya Bang, ya, Tuhan itu memang yang di atas saja satu. Oke, Tuhan Dan itu sebagai dari terjemahan bahasa pencipta. apa, brother? Kenapa? Tuhan Kalau di itu dalam dari agamamu, Tuhan kan bahasa Indonesia kan? Betul nggak? Kalau di bahasa saya kan Tuhan dari Islam itu punya 99 nama, Bang. Jadi ya. Allah itu. Tapi Tuhan dalam konteks kata Tuhan itu dalam bahasa Arab pakai bahasa apa? Gimana tuh? Bahasa Indonesia. Terjemahannya menjadi Tuhan. Yang dalam bahasa Arab menggunakan kata, ada yang ngasih bocoran itu, Rob. Oh ya, Robi. Rob ya, bro. Kepada Maha Pencipta pengertiannya, apakah pengertiannya hanya pencipta atau itu bisa ditujukan kepada manusia sebagai gelar? Bisa nggak? Kalau di ajaran kita sih nggak bisa, Bang. Kalau soalnya kita percayaannya satu aja. Sorry yang ya, Bang. Kamu maksud bilang kita itu siapa? Oh, kami, umat kami. Bukan, maksudnya Al-Quran. Maksudnya begitu. Oke. Jadi gini kawan. Yesus sebagai Tuhan itu merujuk kepada jabatannya sebagai manusia. Karena manusia pun ada yang berjabatan roh. Atau sebagai penguasa. Ya, kenapa begitu kawan? Karena, ya perhatian baik-baik. Ini saya pakai dalam perspektifmu ya, brother, sebagai Islam. Kamu pernah baca nggak itu, brother? Dari kata yang sama, Rob. Rob yang satu diterjemahkan Tuan, Rob yang satu diterjemahkan Tuan. Apakah yang diterjemahkan Tuan itu atau itu mengerti? Jadi kalau tangannya sebagai Mesias, ya kedatangannya sebagai Mesias, jadi tidak merujuk dulu kepada keilahiannya, karena dia sedang menjadi yang mana Maha Pencipta. Misalnya begini, nah tadi bro bilang itu hanya untuk Allah, ya kan? Misalnya gini. Suaranya kok double? Bang, suara double, Bang. Iya, suaramu, bro.
keluar. Ya? Halo, tes. Ya, ini udah enggak? Halo? Halo. Oh, ini masih double, Bang. Waduh, sudah double ya? Oke, coba kamu turun dulu, bro. Oke. Ya, The Boy. Oke. Sabar ya, teman-teman semuanya. Ya, salam semua. Terima kasih teman-teman yang pagi-pagi masih bangun ya. Tempat saya Wita soalnya. Sabar ya, kita naikkan tadi siapa itu namanya? Gambarnya perempuan. Ya, silakan ya, Boy ya. Udah tidur atau gimana nih moderator? The Boy, ya itu si The Boy. Sabar ya teman-teman. Oke. Halo Boy. Halo. Oke, good. Oke, Bang Itzmi saya ini moderator ya. Bang Itzmi, tolong dibantu ya. Ya, sudah kelihatan di layarmu, bro? Hitam doang, Bang. Hah? Hitam doang. Hitam doang? Iya. Udah nggak apa-apa, lanjut. Didengar aja. Nunda harus kelihatan, saya ngobrolnya sama bro. Coba teman-teman yang lain kelihatan nggak nih? Halo? Halo. Sudah kelihatan belum? Belum. Di saya nggak kelihatan, cuma hitam doang sama komen. Itu kok bisa gitu ya? Saya ngejelasin, nanti bro nggak lihat ya percuma bro. Surat apa tadi? Yunus ayat 50 ya? Ya, berbuka sendiri coba. Terima kasih Kak Omni. Duh. Ya. Sabar ya teman-teman, saya kasih bantuan sama kamu bro. Tes. Halo Bang, namanya Muhammad. Tak, bukan. Oh, bukan. Oke. Ya. Jadi gini ya, tadi persoalan. Jadi persoalannya apa Bang? Oke, jadi gini, kan itu merujuk kepada Tuhan Maha Pencipta, betul nggak? Iya, Tuhan Maha Pencipta emang. Nah, Tuhan Maha Pencipta. Jadi pengertian Tuhan itu Maha Pencipta ya bro ya? Iya. Nah, betul. Nah, tapi bagaimana ketika bahwa Tuhan itu kata Rob itu apakah hanya diperuntukkan kepada Tuhan? Belum tentu, Bos. Kenapa belum tentu? Karena kalau bahasa kami itu, kalau itu bukan Tuhan, kami sebut Allah. Tuhan itu banyak, Cuk. Kalau Allah cuma satu, itu perbedaannya.
Nah, terus tadi pengertian Tuhan pencipta itu dapat dari mana? Tuhan apa ya? Yang dimaksud dengan Tuhan ini? Bilang, apa arti Aku nggak Tuhan? bilang tadi. Yang saya tanya, arti Ya. Tuhan. Tuhan kan diterjemahkan dari bahasa. Halo? Iya. Iya, kamu kan tadi bilang Tuhan, Maha Pencipta, bla 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 bla. Betul nggak? Ya, ya.